Halo adik-adik. Halo, salam. Kali ini ketemu dengan Ratna di dalam ibadah kita di kelas Walita. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Ya, pasti semuanya sehat ya. Pasti bersuka cita karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Apalagi kita selalu bersama dengan keluarga kita. Yuk, kita akan memulai ibadah. Kita tenangkan hati kita. Semuanya duduk yang rapi, yang manis. Duduk dengan tenang dan mendengarkan Ratna akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik semua? Oke ya. Yeay. Nah, sekarang kita akan mulai memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Belalai Gajah yang Panjang. Nah adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Ratna akan berdoa dan adik-adik juga bisa berdoa di rumah bersama papa, mama, atau siapapun yang sedang mendampingi adik-adik saat ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan kepada kami. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan memberkati papa mama, memberkati kami semua, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami juga bersyukur jika kami boleh beribadah bersama, walaupun ibadahnya tidak bisa datang ke sekolah minggu, tetapi kami boleh ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami siap untuk beribadah, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu gambar ini gambar apa? Benar sekali, anjing ya. Ini gambar anjing. Nah, siapa yang suka pelihara anjing di sini? Wah, senangnya ya kalau punya peliharaan. Lalu, ini binatang apa adik-adik? Ada yang pernah lihat? Bebek ya. Benar sekali. Yang tadi anjing, sekarang bebek. Kuek. Ada yang tahu ya? Bebek. Ada yang pernah lihat ya bebek? Benar sekali. Dan ada lagi binatang-binatang yang lainnya ya adik-adik ya. Nah, ini juga ada binatang lainnya. Dan banyak binatang lain ya adik-adik ya. Nah, siapa yang di sini yang punya mama yang suka berkebun atau nanam bunga atau nanam pohon, atau di rumahnya ada pohon mangga atau pohon apapun deh? Coba lihat di depan rumah ada pohon enggak? Nah, pasti ada ya. Indah tidak? Oh, indah ya. Warna daunnya apa? Hijau, benar sekali. Nah adik-adik, ada yang pernah lihat ikan enggak? Ada ya. Nah, jangan-jangan di antara kita ada yang suka makan ikan. Wah, hebat sekali.
Nah adik-adik, Lause mau tanya. Binatang-binatang yang Lause sebutkan tadi itu siapa ya yang ciptakan? Ayo, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Apa tadi pujiannya? Belalai gajah yang panjang. Nah, ini kepala mirip gajah ya. Nah, siapa yang pernah lihat gajah? Luar biasa. Lause juga sudah pernah lihat gajah. Lalu siapa yang pernah lihat ini apa ya? Bentuk ini mirip apa ya? Ayo adik-adik, siapa yang tahu ini binatang apa ya? Ada yang tahu ini binatang apa adik-adik? Jerapah ya, yang lehernya panjang. Lalu siapa yang ciptakan dia adik-adik? Tuhan, benar sekali. Lalu Lause Ratna siapa yang ciptakan? Adik-adik siapa yang ciptakan? Benar sekali, Tuhan kita. Nah, hari ini Lause Ratna akan bercerita tentang Tuhan menciptakan segala sesuatu. Wah, senangnya seperti apa ya ciptaan Tuhan? Yuk, kita dengarkan firman Tuhan. Ayo kita lihat ya, kita tonton video berikut ini. Atau adik-adik jika sudah bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang pertama. Yuk kita lihat video berikut. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik.
Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, pada mulanya dunia ini kosong adik-adik. Benar sekali ya, nggak ada pohon, nggak ada binatang, nggak ada manusia. Lalu Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Benar sekali, pada hari yang ke-7 Tuhan dikatakan tadi beristirahat. Nah, pada hari pertama Allah menciptakan terang. Benar sekali ya adik-adik. Hari kedua cakrawala. Benar sekali. Dan hari yang seterusnya. Lalu manusia diciptakan hari yang keberapa tadi adik-adik? Hari yang ke-6. Benar sekali ya adik-adik. Lalu Lause mau tanya, siapakah yang menciptakan kita? Tuhan. Benar sekali adik-adik. Apalagi yang diciptakan oleh Tuhan tadi? Segala sesuatu ya yang ada di dunia ini. Tadi Lause Ratna sudah kasih contohnya seperti apa, binatang, ada tumbuh-tumbuhan, semua diciptakan oleh Tuhan. Lalu Lause ingin bertanya, untuk apakah Tuhan menciptakan Lause, adik-adik, dan segala sesuatu? Untuk apa? Iya, benar sekali, untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan sepanjang kehidupan kita. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Jadi adik-adik, betapa hebat dan mengagumkannya Tuhan kita. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan terlebih-lebih menciptakan kita manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu istimewa. Lalu adik-adik, apakah
Tuhan menggunakan sesuatu ketika Dia menciptakan kita, ketika Dia menciptakan segala sesuatu? Tentu tidak. Tuhan tidak menggunakan sesuatu, tidak menggunakan magic, bim salah bim, jadilah, hahaha, tidak. Lalu dengan apa Tuhan menciptakan kita, menciptakan dunia ini? Dengan berfirman. Benar sekali adik-adik. Itulah hebatnya Tuhan kita. Itulah mulia, sungguh mengagumkannya Tuhan kita. Sungguh berkuasa Tuhan kita. Sungguh hebatnya Tuhan kita. Benar sekali adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Karena Tuhan sudah menciptakan kita. Ayo bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita. Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Lalu cara kita bersyukur seperti apa? Berdoa kepada Tuhan, benar sekali. Selain itu apa? Memelihara segala yang ada di sekeliling kita. Jangan merusak. Misalnya jika kita punya tanaman di rumah, setiap hari disiram, pagi disiram, sore disiram, supaya dia terus bertumbuh. Jika kita punya anjing atau kucing, kita jangan suka memukul. Ya, kita harus pelihara mereka dengan baik, ya. Lalu kita memiliki cece koko, papa mama. Kita harus apa adik-adik? Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, harus sayang, harus mengasihi papa mama kita. Benar sekali. Harus apa? Harus cengeng. Oh enggak loh, bukan cengeng ya, bukan nangis terus ya cara mengasihi papa mama. Tapi harus apa? Harus menurut, taat kepada papa mama kita, mengasihi koko cece kita. Yeay. Lalu apa? Apalagi? Kalau yang udah bos sekolah harus rajin bersekolah, mengasihi guru-guru di sekolah, mengasihi lause-lause juga. Ya adik-adik, benar sekali. Kita juga harus mendoakan mereka. Ya. Nah, sekarang ikutin lause ya, gerakan lause. Namun sebelumnya, lause akan berkata lalu akan membuat satu gerakan. Lalu adik-adik mengikutinya. Allah menciptakan matahari. Nah, siapa yang suka lihat matahari? Yuk, ambil kedua jari. Bukan ambil ya, angkat kedua tangannya, lalu kedua ujung jarinya bertemu ya. Lalu kita buat bulat di atas kepala kita. Nah, ke belakang. Wah, mataharinya itu besar sekali adik-adik ya. Ada di atas kepala kita. Wah, luar biasa. Lalu Allah menciptakan lebah. Oh, salah ya. Gimana sih suara lebah? Gitu ya, berdengung ya. Ayo coba dibuat suara lebah berdengung. Wah, lose kalah ya. Suara adik-adik lebih besar ya dengungnya ya. Wah, lalu Allah menciptakan semua binatang. Buka tangannya lebar-lebar. Wah, binatangnya banyak. Luas ya. Tangan adik-adik besar enggak? Luas enggak?
Wah, luas banget. Jadi Tuhan menciptakan binatang, seluruh binatang yang ada di dunia. Lalu kemudian apa? Allah menciptakan adik-adik dan lause. Ayo tunjuk adik-adik dan lause. Tunjuk yang ada di sampingnya. Adik-adik dan mama. Ya, adik-adik dan papa. Jadi kita semua diciptakan oleh Tuhan. Ingat ya, karena Tuhan sudah menciptakan kita, kita harus bersyukur. Tadi Lause sudah ingatkan dari awal, cara kita bersyukur itu seperti apa? Memelihara segala yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian apa? Mengasihi keluarga kita, papa mama kita, koko cece kita yang ada di rumah kita. Mengasihi guru-guru kita yang ada di sekolah, mengasihi lause-lause di sekolah minggu kita, dan mendoakan setiap mereka. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan ya. Yuk dibuka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayo ikutin Lause ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, luar biasa ya. Tuhan kita begitu hebat dan luar biasa. Nah, adik-adik, firman Tuhan katakan tadi bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita harus mengasihi, memelihara apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita jangan merusak. Tapi kadangkala kita tidak taat ya adik-adik ya. Kita tidak bisa taat 100%. Tetapi mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kita supaya kita bisa taat, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik tetap ingat kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia ciptakan. Semua yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik karena Tuhan yang menciptakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan langit dan bumi. Engkau telah menciptakan segala isinya dan terlebih-lebih telah menciptakan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu kami telah diciptakan dengan sempurna serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk mengasihi dan memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan dan memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Berkati kami semua, pimpin kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari tetap semangat ya untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah bersama papa mama di rumah. Dan jangan lupa untuk hafal ayat hafalan. Sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Shalom.